Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Indonesia Melek Pajak dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita berjumpa lagi di live Instagram Indonesia Melek Pajak. Jadi channel ini itu bentar ya. Jadi channel ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai perpajakan dan akuntansi ya, agar ke depan kita semua warga negara Indonesia bisa lebih melek pajak ya. Nah, hari ini itu spesial banget teman-teman, karena saya tidak sendiri ya, minggu-minggu kemarin saya live-nya sendiri. Hari ini saya ditemani oleh salah satu pakar di bidang perpajakan ya. Aduh. Nah, beliau adalah Beliau adalah seorang konsultan pajak yang sudah banyak sekali menangani klien-klien dari berbagai bidang usaha. Ya, nah kemudian beliau ini memiliki sertifikasi sebagai konsultan pajak ya A dan B gitu ya. Jadi bisa menangani baik orang pribadi maupun badan gitu ya, teman-teman. Nah, ini kita boleh kenalan dulu ya, Ibu Santi Amalia Amini. Ya, beliau adalah konsultan pajak yang berdomisili di Jakarta. Gimana kabar, Bu Santi? Ya, baik Pak Amran, thank you untuk undangan live IG-nya nih. Ya, senang banget hari ini bisa live ya di tengah kesibukan Bu Santi. Ini luar biasa ya, saya bisa dapat waktunya untuk sama-sama di live IG ini memberikan edukasi kepada teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang misalnya nanti ada pertanyaan seputar perpajakan ya, itu boleh langsung ketik di kolom komentar gitu ya. Nanti kita akan coba untuk menjawab satu persatu gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai, Bu Santi, mungkin saya perlu disclaimer dulu gitu ya, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini maupun Bu Santi itu adalah pendapat kami masing-masing 100% secara pribadi ya. Jadi ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya gitu ya, belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi nanti mohon koreksinya apabila kami ada kesalahan teman-teman ya. Nah, isi video ini juga bukan saran profesional seorang konsultan pajak gitu ya. Jadi Anda semua tidak boleh dan tidak bisa menggunakan video ini, menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda, gitu ya. Karena masing-masing orang kan punya kasus yang berbeda-beda. Jadi, boleh tanyakan langsung ke konsultan pajak Anda masing-masing atau ke AR Anda apabila Anda butuh jawaban spesifik tentang kasus perpajakan yang Anda sedang alami, gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya langsung boleh ketik di kolom komentar ya. Kami akan mencoba untuk menjawabnya satu persatu. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa hubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com. Dan untuk menghubungi Bu Santi, di mana Bu Santi? Oke, kalau untuk saya di www.konsultasipajak.co.id. Oke ya, di www.konsultasipajak.co.id gitu ya. Atau di live di Instagram, di DM juga bisa gitu ya. Boleh, di konsultasi pajak _KPA gitu ya. Langsung DM deh ke Bu Santi gitu ya. Oke, teman-teman. Boleh. Nah, oke, Bu Santi mungkin mau menyapa dulu nih teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Pak Amran yang udah undang saya nih. Pak Amran ini sebenarnya partner saya di Jakarta, Pak Amran di Makassar ya Pak ya. Jadi kita ada beda satu jam nih. Ya, beda 1 jam gitu ya, tapi kita kerjanya bisa bareng-bareng gitu ya. Betul. Sekarang teknologi udah canggih banget, jadi dimanapun kita berada, kita bisa mengerjakan, membantu banyak orang di luar sana gitu. Betul. Oke. Nah, ini juga udah banyak teman-teman kita yang sudah hadir ya. Kita sapa dulu dikit ya, Ibu Komala, kemudian Ibu Sulastri Nuraima, kemudian apa nih, ada Kakak 1209, Ibu Eka Wasnawa, Lipatma, Bapak Haidir, Ibu Ernawang juga hadir ya, ada Pak Hendra, Ibu Eugenia Neticing ya.
ada Bapak Syah, Ibu Husnul Khotimah, Bapak Abu Farhan, Bapak Fadil Ashari, Bapak Tony, dan siapa nih semuanya selamat malam gitu ya. Nah untuk ini ada Bapak Eka Wasnawa. Ya, saya bacakan dulu ya Bu ya sebelum kita mulai topiknya kita ya. Ini salam dari Bali. Pak. Saya mau tanya, apabila sebuah, ini pertanyaannya Bu Santi. Apabila ada sebuah badan yang memberikan jasa ke orang pribadi dan orang pribadi tersebut lupa memotong PPh 23, apakah badan ini bisa potong sendiri atau apa resiko kalau tidak dipotong, gitu ya? Nah, itu pertanyaannya dari Bapak Eka Wasnawa. Oke, mungkin bisa langsung dijawab aja nih Bu Santi. Oke, sebelumnya salam Pak dari Bali ya Pak ya. Kebetulan saya pengen tinggal di Bali loh Pak nanti Pak. Siapa tahu bisa ketemu nanti. Nah, untuk terkait OP, memang OP itu tidak punya kewajiban untuk melakukan pemotongan. Jadi kita sebagai badan yang boleh menyetorkan sendiri pajak yang seharusnya. Jadi memang kalau orang pribadi itu tidak melakukan pemotongan Pak, tidak ada kewajiban. Gitu. Jadi sebaiknya kita jadi ketika dapat melakukan setor sendiri. Oke. Jadi ini bukan kesalahan ya. Jadi OP memang tidak memotong setelah dibayar ke badan yang lakukan pembayaran sendiri Bu Santi ya. Betul. Oke, gitu ya Pak Eka ya. Semoga membantu Pak Eka. Kemudian ada teman-teman yang lainnya juga yang bergabung. Selamat malam semuanya. Sekali lagi saya ulang, kalau misalkan ada pertanyaan seputar perpajakan, boleh langsung ketik di kolom komentar ya. Nah, Bu Santi, terkait topik kita yang akan kita bahas sambil nunggu teman-teman bertanya nih, malam ini mungkin kita akan bahas tentang wajib pajak orang pribadi gitu ya. Nah, wajib pajak orang pribadi baik itu yang berstatus sebagai karyawan, berstatus sebagai apalagi ya pekerja bebas ataupun berstatus sebagai pengusaha UMKM gitu ya. Nah, oke. Nih Pak Eka terima kasih katanya Bu Santi ditunggu di Bali. Ajak saya Siap, juga Pak Eka ya, jangan cuma Bu Santi doang yang diajak. Oke. Nah, sambil nunggu-nunggu pertanyaan Bu Santi, nah mungkin kita mulai dari yang pertama gitu ya. Sebetulnya apa sih yang dimaksud wajib pajak orang pribadi gitu Bu? Ya, jadi kalau wajib pajak orang pribadi ya yang seperti kita ketahui hanya atas nama orang pribadi ya Pak ya. Jadi memiliki NPWP. Jadi misal kayak saya, Santi berarti NPWP pribadi. Nah, berarti itu adalah wajib pajak orang pribadi. Jadi untuk jadi wajib pajak itu kita perlu memenuhi yang namanya persyaratan subjektif dan objektif. Jadi dari sisi subjek, kita sebagai orang pribadi sudah memenuhi karena kita warga negara Indonesia gitu ya. Terus yang kedua dari sisi objek, itu terkait dengan penghasilan. Jadi kalau misalkan kita udah punya penghasilan yang kira-kira di atas PTKP, maka sebaiknya, seharusnya kita sudah mengajukan permohonan untuk buat NPWP gitu. Oke, jadi pada dasarnya syarat subjektif itu adalah semua warga negara Indonesia itu adalah subjek pajak sebenarnya ya. Jadi satu syarat udah terpenuhi. Nah yang kedua tadi adalah syarat objektif gitu ya. Nah syarat objektif tadi kalau udah punya penghasilan berarti syarat objektifnya juga udah terpenuhi gitu ya Bu Santi ya. Betul, kalau misalkan penghasilannya di atas PTKP ya Pak ya. Di atas PTKP gitu ya. Oke. Nah, sebelum lupa nih, sebetulnya yang dimaksud dengan PTKP itu apa sih, Bu Santi? Jadi kalau PTKP itu kepanjangannya ya Pak ya, penghasilan tidak kena pajak. Jadi penghasilan tidak kena pajak itu artinya pada saat penghasilan kita di angka PTKP, maka itu kita penghasilan tersebut tidak kena pajak. Contoh untuk status PTKP yang TK0. TK0 itu kan tidak kawin dan tidak punya tanggungan. Artinya tanggungannya 0. Itu masih bujang gitu ya. Betul, masih single gitu ya Pak ya. Masih single. Dia punya PTKP nilainya 54 juta. Jadi kalau misalkan selama 1 tahun orang tersebut mempunyai penghasilan 54 juta atau di bawah 54 juta, artinya penghasilan tersebut tidak perlu dipotong pajak atau tidak perlu bayar pajak gitu.
Oh, oke. Jadi intinya tidak semua orang wajib untuk bayar pajak gitu ya Bu Santi ya. Betul, Kalau betul. dia punya penghasilan masih di bawah 54 juta per tahun, artinya belum diwajibkan untuk bayar pajak gitu ya. Betul, betul. Oke, Bu Santi, baik ya. Nah, kemudian ini tadi itu kriteria yang nah ini untuk PTKP 54 juta gitu ya, yang tidak kena. Nah, kalau Betul. misalkan dia kawin, Bu Santi, itu angkanya berapa? Jadi kalau misalkan kawin itu dari Itu kan, PTKP yang TK 0 di plus status kawinnya 4,5 juta, Pak. Jadi kalau oke, misalkan 4.500.000. kawin tidak betul. Jadi kalau Mm-mm. misalkan kawin tidak punya tanggungan berarti 54 juta plus 4,5 juta, artinya 58,5 juta itu PTKP untuk yang kawin dan tapi tidak punya tanggungan. Oke. Nah, kalau ini yang ditanggung istri, anak-anak juga ditanggung gitu ya? Betul, Ada sedara masuk. semenda Pak kalau bahasanya Oke. pajak. Apa bahasanya, Bu? Sedara dan semenda. Saudara dan semenda gitu ya. Nah, ini kita belajar istilah-istilah pajak ya, teman-teman ya. Ya, dikit-dikit kita Dari singgung pakarnya bahasa langsung nih, dari undang-undang. ya baik, betul supaya semua orang Indonesia bisa melek pajak gitu ya. Betul. Oke, jadi ini jadi bisa disimpulkan bahwa orang yang membayar pajak itu adalah penghasilan yang di atas 54 juta setahun atau 4.500.000 per bulan gitu ya. Betul, betul. Betul ya. Oke, jadi buat teman-teman yang ya, penghasilannya di atas 54 juta per tahun ya, ini untuk yang masih bujang. Kalau misalkan udah kawin berarti ini dan punya maksimal berapa anak yang boleh ini Pak Ibu Santi? Yang boleh menjadi pengurang PTKP hanya 3 anak. Jadi kalau misalkan kita punya anak Tiga 4 anak. atau 5, maka yang boleh masuk hanya 3. Nggak bisa, hanya 3 gitu ya. Nah, ini juga mendukung program pemerintah untuk program KB gitu ya. Jangan banyak-banyak anaknya gitu ya, karena nggak dihitung PTKP ya. Jadi secara total itu 68 juta ya, benar ya Bu Santi ya? Untuk PTKP dengan 3 orang Oh anak. iya, 3 orang Betul anak ya? berarti mesti 58 juta di plus-plus lagi tuh, Pak. Iya, betul sekali. Oke, Bu Santi ya. Jadi itu, nah kemudian, nah ini untuk PTKP ini untuk semua jenis pekerjaan untuk wajib pajak orang pribadi ya Bu Santi ya, berlaku semua ya? Betul, untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas atau yang melakukan pekerjaan di perusahaan. Jadi misalkan kita pegawai di perusahaan, maka itu akan dipotong dengan PTKP. Oke, jadi ini untuk yang PTKP ini berlaku untuk karyawan dan pekerja bebas. Pekerja Gitu ya? bebas, betul. Iya, baik Bu Santi. Nah untuk ini spesifik kita ke karyawan Bu Santi, ya. Nah ketika misalnya penghasilannya udah di atas PTKP nih, kan itu artinya dia sudah ada kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak, gitu ya. Nah, setelah itu apa yang mesti mereka lakukan? Kan banyak juga nih karyawan yang bingung sebetulnya kan, mereka tidak pernah mengerjakan pajaknya. Nah setelah terima gaji apa yang mereka harus lakukan gitu, Santi? Ya, biasanya kan tiap terima gaji nanti di akhir tahun secara akumulasi perusahaan akan menerbitkan yang namanya bukti potong A1, Pak. Nah, bukti potong A1 ini adalah akumulasi gaji si karyawan mulai dari Januari sampai dengan Desember. Atau kalau misalkan itu karyawan masuk di pertengahan, maka mulai dari awal dia join di perusahaan itu. Jadi secara akumulasi gajinya akan masuk ke bukti potong A1 namanya, 1721 A1. Nah, nanti selanjutnya ini sebagai formulirnya karyawan, ya. Betul, yang formulir bukti potong yang akan kita terima dari perusahaan. Nah, nanti formulir 1721 A1 tersebut kita akan laporkan di SPT tahunan. SPT tahunan orang pribadi. Jadi kalau misalkan kita nggak ada penghasilan lain selain dari perusahaan itu, maka harusnya tidak ada kekurangan pajak ataupun kelebihan pajak yang kita bayar gitu.
Oke. Jadi kalau terima gaji nih, jadi nanti yang masuk di rekening itu nggak perlu dibayarin pajak lagi kan ya? Betul, kalau misalkan penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja aja Pak, jadi dari satu perusahaan. Oke, jadi itu udah dipotong langsung oleh pihak pemberi kerja gitu ya? Betul. Atau dari kantor udah potong. Jadi yang masuk. Betul. Jadi yang masuk ke rekening kita sebagai karyawan itu sudah bersih gitu ya, udah punya kita semua gitu kan ya? Betul. Jadi nanti tinggal dilaporkan aja Pak, nggak bayar lagi. Nggak usah bayar lagi ya, kan takutnya udah masuk ke rekening nanti suruh bayar pajak lagi Bu Santi gitu. Iya, kalau misalkan dari satu pemberi kerja harusnya tidak usah bayar pajak lagi. Tapi kalau misalkan seandainya si ini karyawan kerja di perusahaan A, terus dia kerja juga di perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D misalnya. Nah, itu kan ada kemungkinan ada beberapa bukti potong saat diakumulasi mungkin saja jadi ada kurang bayar pajak. Oke, gitu ya. Kalau misalkan dia ada sumber penghasilan dari tempat lain gitu ya. Betul. Oke. Jadi untuk karyawan ini kewajiban untuk melapor pajak setiap bulannya ada apa nggak nih Bu Santi? Nggak ada Pak. Jadi kalau untuk karyawan hanya ada, ya? di akhir tahun aja pada saat kita melapor SPT tahunan orang pribadi. Siap. Oke ya. Jadi teman-teman yang berstatus sebagai karyawan, teman-teman nggak usah khawatir, tidak ada pelaporan pajak yang dilakukan setiap bulan. Yang ada adalah dilakukan pelaporan di akhir tahun, di 1 tahun sekali gitu ya, di awal tahun. Betul ya Bu Santi ya. Nah, kapan tuh harus melapor? Namanya SPT ya Bu Santi ya, SPT tahunan ya. Betul, SPT tahunan. SPT tahunan untuk ini. SPT tahunan ini wajib pajak orang pribadi wajib lapor maksimal tanggal 31 Maret tahun selanjutnya. Jadi misalnya sekarang tahun 2022 maka 31 Maret 2023. Oke. Nah, laporan SPT paling lambat 31 Maret 2000 di tahun berikutnya ya. Oke, sebelum kita lanjut ini ada pertanyaan yang masuk Bu Santi. Ini dari ini dari Pak Hendra. Selamat malam Pak Amran dan Bu Santi. Saya mau bertanya tentang WPOP UMKM non PKP. Jadi menerima penghasilan sewa tanah. Apakah bisa dianggap penghasilan yang dipotput PPh final PP 23 2018 sebesar 0,5% Bu Santi? Ya, jadi kalau menurut saya ya Pak ya, kalau misalkan atas sewa tanah, itu kan yang kita lihat adalah objeknya. Sekarang objeknya adalah sewa tanah. Sewa tanah itu masuk sebagai penghasilan final yang dikenakan PPh 4 ayat 2 sebesar 10%. Oke. Jadi sewa tanah bukan PPh final PP 23 2018 ya Bu Santi ya? Bukan. Jadi yang 0,5% itu atas khas penghasilan dagang. Berasal dari hasil dagang gitu ya. Sementara sewa tanah dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Kalau boleh tahu tarifnya berapa persen tuh Bu Santi? 10% Pak. Lumayan tinggi. 10% ya. Jadi Pak Hendra kalau misalkan Pak Hendra menyewakan tanah gitu ya, dari total harga sewanya pajaknya PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Jadi misalnya harga sewanya adalah 100 juta, maka yang Pak Hendra terima adalah 90 juta, 10 jutanya adalah untuk pajak PPh pasal 4 ayat 2. Gitu ya Bu Santi ya? Betul. Oke. Seperti itu Pak Hendra, semoga membantu ya. Nah ini kemudian ada dari Halo Ohol. Malam, mau tanya, harta warisan yang diterima oleh si anak, sedangkan harta yang diwariskan itu tidak tercantum atau tidak dilaporkan di dalam SPT orang tuanya. Apakah si anak harus tanggung pajak PPh-nya? Oke, Bu Santi, ini terkait dengan harta warisan. Nah, kira-kira gimana nih? Sebenarnya ini menarik ya Pak, banyak perdebatan sebenarnya tentang warisan. Nah, tapi
sebenarnya warisan itu kalau kita lihat dari undang-undang perpajakannya itu bukan objek pajak. Bukan objek pajak dengan catatan. Ini ada catatannya nih, Pak. Jadi dengan catatan harta tersebut sudah dilaporkan di SPT orang tua. Oke. Jadi pada saat harta tersebut belum dilaporkan di SPT orang tua, anak menerima warisan tersebut, maka dianggap anak itu menerima penghasilan. Oke. Dan atas dasar penghasilan itu dikenakan tarif pajak yang berapa persen ya Bu Santi? Tarif pasal 17, Pak. Jadi itu kan seolah-olah seperti hadiah. Jadi. Progresif gitu ya? Betul. Oke. Progresif jadinya ya? Oke, yang 5%, 15, 25, 30, dan 35 gitu ya? Betul. Oke, Bu Santi. Jadi seperti itu ya Pak Hello Host. Ya, jadi untuk harta warisan yang belum terlapor di SPT orang tua, maka itu akan menjadi harta yang akan dikenakan PPh gitu ya? Betul. Oke, jadi sebaiknya semua harta dilapor di SPT biar nanti kalau diwariskan anak tidak menjadi beban terhadap pajak penghasilan tersebut, gitu ya? Betul Pak. Oke, ini dari Pak Hendra, ya baik Bu Santi Pamran. Jadi selanjutnya oleh WP UMKM ini wajib melaporkan PPh pasal 4 ayat 2 gitu ya? Nah, betul Pak Hendra, ya. Nah, kemudian ini dari Ibu Eugenia Neti. Malam Bu Santi, mau tanya apabila agen properti menerima komisi dari perusahaan, maka mereka mendapatkan bukti potong PPh atas komisi yang mereka terima. Apakah atas penghasilan tersebut boleh menggunakan norma perhitungan di SPT tahunannya? Nah, ini gimana nih Bu Santi? Ya, jadi kalau misalkan untuk ini kan artinya terkait pekerjaan bebas. Yes. Gitu ya Pak ya. Kalau misalkan pekerjaan bebas boleh menggunakan norma. Oke. Nah, norma itu hitungan. Dan memang pada saat perhitungan di bukti potongnya harusnya memang udah dikali 50%. Oke. Penghasilannya. Jadi normal 50% ya dari penghasilannya 50% itu yang dikenakan sebagai dasar pengenaan pajaknya gitu ya Bu Santi ya? Betul. Oke. Jadi kalau misalkan penghasilannya nih komisinya nih dari jual satu rumah 100 juta, maka 100 juta ini akan dikali 50% dulu, kemudian itu akan dikali dengan sesuai dengan tarif itu gitu ya Bu Santi ya? Tarif PPh pasal 17 itu. Betul. Oke. Nah, seperti itu Bu Eugenia, jadi boleh pakai norma gitu ya, menggunakan norma dalam perhitungan di SPT tahunannya. Semoga membantu Bu. Oke, ini dari Hello, terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Oke. Nah, ini sambil kita nunggu pertanyaan lagi Bu Santi. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi nih tadi. Jadi, untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan, kewajibannya hanya melapor SPT 1 kali dalam setahun, gitu ya, Bu Santi ya? Oke, sampai 31 Maret di tahun berikutnya. Nah, kalau misalkan wajib pajak ini dia itu sebagai pekerja bebas, itu gimana nih? Nah, tadi udah disinggung sedikit nih pertanyaannya dari Ibu Eugenia. Perlakuannya seperti apa, Bu Santi? Jadi sebenarnya sama dengan gaji ya Pak. Kalau pekerjaan bebas itu berarti kan dia justru lebih dari satu pemberi kerja biasanya. Dan dia akan terima beberapa bukti potong nih dalam 1 tahun. Dan itu sifatnya tidak final karena dia terima tidak rutin seperti gaji tiap bulan gitu kan. Dan ada beberapa perusahaan sehingga pada saat dia melaporkan di SPT tahunan ada kemungkinan kurang bayar. Karena secara akumulasi penghasilannya bisa aja masuk ke bracket yang kedua atau bracket yang ketiga gitu, Pak. Oke. Jadi yang semua pekerja bebas ini pengalinya dari setelah dikali 50% dikali dengan bracket yang pertama aja ya, yang 5% ya. Waktu si perusahaan bikin bukti potong, tapi pada saat dia bikin SPT tahunan, bukti potong itu kan harus dijumlahin, Pak.
Betul, betul. Ya, Berapa nanti total dihitung ulang. penghasilannya? Betul. Oh, gitu. Oke, baik. Nah, pekerja bebas yang masuk pekerja bebas ini yang mana saja sih Bu Santi, selain yang tadi disebutkan bahwa oh, misalnya agen properti gitu ya. Nah, yang lain Ya, pekerjaan apa aja nih yang bisa dikategorikan sebagai pekerja bebas Bu Santi? sebenarnya pekerjaan bebas itu terkait yang punya keahlian, Pak. Kayak misalnya kita nih konsultan pajak, konsultan Oke, manajemen, terus oke. misalnya pengacara. Ya paling Mhm, banyak itu sih. Jadi yang memiliki keahlian khusus, yang tidak terikat sama mhm. siapa-siapa gitu ya. Nah, itu artinya pekerjaan bebas. Oke. Itu masuk ke dalam kategori pekerjaan bebas. Agen asuransi mungkin ya, Bu Santi ya. Ya, betul. Oke, baik. Jadi untuk kategori pekerjaan bebas tidak terikat, dia melakukan pekerjaannya berdasarkan keahliannya masing-masing, gitu ya. Itu masuk ke kategori pekerjaan bebas. Dan pekerjaan bebas ini bisa pakai norma, artinya 50% dari total penghasilannya, gitu ya, Bu Santi ya. Betul, betul. Oke. Kemudian di pelaporan SPT-nya tadi kemungkinan akan ada kurang bayar, gitu ya, Bu Santi ya. Betul. Nah, oke. Nah, Bu Santi mungkin boleh kasih gambaran ke kita sebetulnya berapa sih angka-angka yang sesuai dengan pasal PPh pasal 17 tadi ya. Misalkan kan PTKP dulu, dikurangi PTKP dulu, kemudian di layer satunya berapaan tuh Bu Santi? Ya, jadi kalau Untuk penghasilan yang tarif mm-mm. ya, jadi kalau untuk tarif PPh pasal 17 itu kalau sekarang ada berarti Oke, 5, 15, 25, 30 dan 35%. Jadi ada 5 bracket nih sekarang. Nah, untuk oke, bracket pertama oke, itu 5% untuk penghasilan kena pajak dari 0 sampai dengan 60 juta. oke. Jadi Jadi 0 kalau sampai dulu 60 juta itu pengalinya adalah 5% gitu ya. betul, betul. Oke. Ini bracket Untuk yang pertama. Bracket yang kedua, Bu. betul. Mm-mm. Bracket yang kedua dari 60 sampai 250 juta, Pak. Oke, 60 sampai 250 juta. 250. Ini pengalinya berapa? Oke, 15%. ini pengalinya adalah 15% ya. Oke. Betul. Kemudian yang ketiga, Yang ketiga dari 250 sampai 500 juta. oke 250 sampai 500 juta. Ini pengalinya adalah 25%. 25%. Kemudian bracket yang keempat, 25, sorry. Tadi 25%, 500. selanjutnya 500 Sampai sampai 500. 500 sampai 5M. 5M ya. Ini tarifnya adalah 30%. 30% ya. Oke. Nah, bracket yang kelima berarti ini di atas 5M ya Bu Santi ya. Betul. Ini tarif bracket Nah, yang ini baru nih. 35%. oke. 35%. Jadi semakin besar penghasilan sebetulnya pengali pajaknya semakin besar ya Bu Santi ya. Betul. Betul. Betul ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk keadilan pajak yang ada di Indonesia sebetulnya gitu ya. Betul ya Bu Betul. Santi ya. Setuju, Pak. Oke. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Hendra, nambah lagi nih. Jadi, apakah WP UMKM ini harus memiliki sertifikat elektronik untuk melaporkan output PPh 42 tadi? Gimana tuh, Bu Ya, Santi? betul Pak Hendra. Jadi kita mesti punya sertifikat elektronik untuk laporin yang tadi penghasilan atas sewa yang kita setor sendiri. Jadi harus ya, tetap ya harus memiliki sertifikat elektronik supaya kita bisa menyetor sendiri gitu ya. Betul. Oke. Ya, itu Pak Hendra jawaban dari Bu Santi, semoga membantu. Kemudian dari Pak Eka lagi nih. Pak Amran dan Bu Santi, saya mau tanya terkait dividen. Sebelumnya, dividen yang diterima wajib pajak luar negeri dikenakan PPh 26. Apakah ada peraturan baru agar bebas pajak? Terima kasih. Nah, gimana nih terkait dividen wajib pajak luar negeri, Bu Santi? Jadi kalau luar negeri tidak ada peraturan terbaru, Pak. Jadi memang kenanya PPh pasal 26. Tapi kalau misalkan yang menerima dividen adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri, pokoknya wajib pajak dalam negeri, itu maka bisa dibebaskan dari pajak dengan syarat diinvestasikan
selama 3 tahun. Oke. Jadi kalau wajib pajak dalam negeri, terima dividen, ketika diinvestasikan selama 3 tahun nggak kena pajak gitu ya, Bu Santi ya? Oh, jadi 0%, Pak. Oke. Kalau nggak, 0%. Kalau diinvestasikan gimana, Bu Santi? Kalau tidak diinvestasikan, langsung dipakai misalnya uangnya. Ya, jadi kalau misalkan tidak diinvestasikan, maka tetap kita wajib menyetorkan pajak 10%. Wajib menyetorkan pajak 10% dari total dividen yang kita terima, gitu ya? Betul. Oke. Gitu Pak Eka, semoga membantu ya. Oke, kemudian dari Hello Host. Malam Bu Santi, bila tabungan US dollar yang dicairkan ada keuntungan selisih kurs, apa keuntungan itu dikenakan pajak PPh? Terima kasih. Nah, ini terkait jual beli dolar nih Bu Santi. Gimana nih? Ya, betul Pak. Jadi itu nanti jadi penghasilan lain yang dikenakan tarif pajak pasal 17 kalau orang pribadi. Jadi dia sifatnya tidak final. Jadi itu tidak final, nambah di penghasilan gitu ya? Betul. Jadi penghasilan lain. Oke. Jadi yang dihitung itu adalah selisih ketika kita beli dengan kita jual gitu ya? Cuman selisihnya yang dianggap penghasilan ya Bu Santi ya? Betul. Hanya selisihnya aja. Oke, gitu ya Pak Hello Host. Semoga membantu. Ibu Eli nih dari Medan. Selamat bergabung Bu Eli. Oke, kemudian dari Hello Host lagi Bu Santi. Gimana kalau si anak, ini terkait yang kayaknya tadi yang tentang warisannya. Oke, gimana kalau si anak berikan uang kesehatan tiap bulan, sisanya terkumpul di bawah PTKP si ibu, apakah sisa uang itu tidak dikenakan pajak lagi? Terima kasih. Gimana kalau si anak berikan uang? Jadi, sepertinya anak ini ngasih uang untuk ibunya untuk biaya kesehatan gitu ya. Nah, ada sisa nih terkumpul tapi jumlahnya di bawah PTKP gitu ya. Nah, apakah uang ini akan dikenakan pajak atau tidak gitu nanti? Oh, kalau misalkan anaknya ini udah lapor SPT, maka uang yang diberikan ke ibu tadi sifatnya hibah berarti, Pak. Kenapa Bu Santi? Sifatnya hibah, jadi bukan objek pajak. Oke. Jadi kalau anak ngasih ke orang tua itu sifatnya hibah gitu ya, tidak kena pajak ya Bu Santi ya? Tidak kena pajak, asal anaknya lapor SPT ya Pak. Ya. Oh, yang penting anaknya udah lapor ya, uang ini udah lapor di SPT gitu ya. Kalau orang tua ke anak, apakah perlakuannya sama Bu Santi? Sama Pak, jadi atas ke bawah, bawah ke atas sama Pak. Sama ya, oke. Jadi seperti itu Bapak Helos, mau ngasih berapa banyak pun uang ke orang tua atau orang tua ngasih ke anak itu tidak akan dikenakan pajak, gitu ya, bebas saja, gitu ya. Oke. Itu semoga membantu Bapak Helos. Ini Ibu Bapak Eka Wasnawa, terima kasih sama-sama Pak. Ini Bu Eli, malam Pak Amran Bu Santi, malam Bu Eli. Oke. Nah, ini sambil kita nunggu lagi ada Bapak Santos Teknik. Ini selamat bergabung Bapak. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ketik di kolom komentar lagi ya teman-teman ya. Mumpung ada Bu Santi nih, kita bisa dapat banyak ilmu nih dari Bu Santi gitu ya, seputar tentang perpajakan ya. Nah, balik lagi nih Bu ke wajib pajak orang pribadi. Tadi kita udah bahas tentang karyawan, sekarang tentang yang kita bahas juga orang pekerja bebas. Jadi pekerja bebas ini juga kewajiban pelaporan bulanannya ada apa enggak nih Bu Santi? Enggak ada Pak. Nggak ada juga ya. Jadi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pekerja bebas itu tidak diwajibkan untuk melakukan pelaporan secara bulanan. Jadi yang wajib dilaporkan adalah SPT tahunan yang batasnya juga sama tanggal 31 Maret di tahun berikutnya, teman-teman. Betul, ya? Betul. Oke. Cuman mungkin ini proses perhitungannya lebih gimana? Itu kalau misalkan terkait orang pribadinya hanya punya penghasilan, tidak ada penghasilan seperti sewa ya Pak ya, sewa tanah. Yang tadi Pak disinggung sama Pak Hendra.
Oke. Jadi ini khusus untuk penghasilan aja ya. Kalau dia dapat penghasilan lain, misalnya sewa tanah atau misalnya dari sewa mobil atau dari sumber penghasilan yang lainnya, itu tetap ada kewajiban pelaporan bulanannya gitu ya Bu Santi ya? Yang terkait dengan tanah Pak, yang sewa tanah. Oke. Kalau ada penghasilan Yang terkait sewa tanah, itu kan berarti nanti masuk ke PPh 4 ayat 2. Nah, itu nanti berarti kan kita punya kewajiban untuk setor sendiri, pajaknya 10%. Nah, nanti itu kita bisa minta sertifikat elektronik ke KPP, lalu kita laporkan. Namanya SPT unifikasi. Oke. Itu dilaporkan setelah kita terima sewanya langsung gitu ya Bu Santi ya? Betul. Misalnya kita terima penghasilan sewa di bulan Oktober nih Pak. Berarti kita punya kewajiban buat setor sebelum tanggal 10 November. Oke. Sebelum tanggal 10 November sudah harus setor gitu ya? Terus nanti mesti lapor sebelum tanggal 20 gitu, maksimal tanggal 20. Oke. Jadi setornya sampai tanggal 10, kemudian lapor itu boleh sampai tanggal 20 di bulan berikutnya gitu ya? Betul. Oke, Bu Santi. Nah, kalau terkait tadi pertanyaannya Pak Hendra, bagaimana dengan wajib pajak orang pribadi yang statusnya adalah pengusaha nih, pedagang, UMKM gitu Bu Santi? Ya, jadi kalau UMKM sendiri, itu nanti punya kewajiban perpajakannya yaitu setor 0,5% Pak dari omset. Oke, setor 0,5% dari omset. Dari omset betul. ya? Betul. Jadi nanti tapi khusus orang pribadi di tahun 2022 ini ada ketentuan baru nih Pak, yaitu kalau omset masih sampai dengan 500 juta, maka omsetnya masih bebas. Jadi nggak perlu bayar 0,5%. Oke. Jadi kalau tadi karyawan ada PTKP-nya itu 54 juta, kalau dia berstatus sebagai pengusaha gitu ya, yang UMKM, omset di bawah 500 juta belum diwajibkan untuk bayar pajak gitu ya Bu Santi ya? Betul. Oke, jadi nanti setelah di atas 500 juta baru dikenakan PPh yang untuk UMKM tadi ya Bu Santi ya? Betul, 0,5%. Semuanya 0,5% ya, jadi ini juga luar biasa support dari pemerintah. Orang yang kerjanya dagang, yang statusnya wajib pajak orang pribadi, omset di bawah 500 juta masih tidak diwajibkan untuk membayar pajak, gitu ya. Oke. Nah, ini menarik sekali Bu Santi, tapi ini ada banyak pertanyaan, coba kita jawab lagi ya, dari Ibu Itamwira, pekerja freelance, mendapat beberapa bukti potong. Setelah 1 tahun penghasilan dijumlahkan, ternyata penghasilannya masih di bawah PTKP, sehingga status apakah bisa tanpa melalui restitusi, Bu Santi? Jadi ini dia freelance, pekerja bebas. Nah, setelah dikumpulkan itu udah dipotong 5% tuh. Setelah dipotong normal 50%, betul ya? Nah, tapi setelah akhir tahun diakumulasi ternyata di bawah PTKP, gimana tuh Bu Santi? Ya, jadi kan sebenarnya kalau di bawah PTKP harusnya kita nggak usah setor pajak ya Pak ya. Tapi karena ini udah dipotong dari perusahaan, berarti kan jadi nanti SPT tahunannya akan menjadi lebih bayar. Dan itu sudah pasti opsinya hanya restitusi, tidak ada opsi lain. Oke, tidak ada opsi lain ya, restitusi gitu ya. Betul, mungkin Bu Iktam perlu, atau Pak Iktam gini, sorry kalau salah nih Pak. Mungkin perlu dicek lagi apakah punya penghasilan lain. Jadi kalau misalkan siapa tahu ada penghasilan lain sehingga menjadi kurang bayar. Jadi diingat-ingat nih, ada penghasilan lain nggak nih yang kita udah terima. Oke. Supaya nggak direstitusi gitu ya Bu ya. Betul. Nah seperti itu ya Pak Iktam ya. Semoga bisa membantu ya. Jadi boleh direstitusi Pak Iktam kalau misalkan ternyata setelah diakumulasi penghasilan masih di bawah PTKP. Nah, ini dari Hello Host. Gimana kalau keuntungan atas selisih kurs
bagi wajib pajak orang pribadi UMKM, keuntungannya dari jual falas tapi masih di bawah PTKP. Apakah nah ini terpotong tapi mungkin apakah tetap dibayar pajaknya gitu ya. Nah, gimana tuh Bu Santi? Ya, ini ada lanjutannya sih Pak, dikenakan PPh pasal 17. Nah, ini oh iya di bawahnya ya, apakah dikenakan PPh pasal 17. Oke. Ya, jadi kalau misalkan masih di bawah PTKP nggak perlu Pak, tetap. Jadi kan ini tadi kalau misalkan kita runut ya Pak ya, kita runut di SPT tahunan, itu nanti ada kolom yang namanya penghasilan. Jadi penghasilan itu diakumulasi, nanti dikumpulkan di formulir induknya, nanti dikurangi PTKP dulu nih. Dikurangi PTKP untuk mendapatkan PKP. Tapi kalau misalkan PTKP-nya lebih besar, berarti kan nggak kena pajak. Penghasilannya masih di bawah PTKP gitu. Jadi tetap akan kita lihat secara akumulasi apakah melebihi PTKP atau tidak. Oke. Jadi kalaupun misalnya secara akumulasi tidak melebihi PTKP, tenang aja, tetap nggak akan kena bayar pajak, gitu ya? Betul. Oke, gitu Pak Hello Host, semoga membantu ya. Oke, Pak Hendra, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Hendra. Oke. Nah, untuk ini sambil nunggu ya teman-teman yang ada. Oh, ini ada lagi nih dari Bapak Eka ya. Satu lagi Pak Amran dan Bu Santi terkait PPh 23. Apa resikonya bagi si pemberi jasa apabila si penerima jasa tidak memotong PPh 23? Terima kasih. Nah, pertanyaannya Bu Santi, langsung dijawab. Ya, jadi kalau misalkan bagi penerima jasa, kalau penerima jasanya memang wajib memotong, maka nanti konsekuensinya pada saat si penerima jasa itu diperiksa, dia akan disuruh bayar nih pajaknya. Contoh misalnya nih Pak, PT Santi menggunakan jasanya PT Amran. Jasa PT Amran. Nah, nanti berarti kan pada saat Santi menggunakan jasa PT Amran, saya akan bayar Pak Amran gitu kan ya. Bayar PT Amran misalnya sebesar 10 juta gitu ya. Kita bayar 10 juta, berarti saya harus potong sebenarnya 2% atas jasa yang Pak Amran berikan gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan ternyata saya nggak potong, terus perusahaan saya diperiksa, maka nanti pemeriksanya akan tanya mana bukti penyetoran pajak terkait dengan biaya ini. Biaya yang saya keluarkan untuk bayar Pak Amran. Jadi nanti tetap ditagih tuh sebagai penerima jasanya, betul. 2%. Nah konsekuensinya kalau misalkan dia nggak bayar, apakah hanya disuruh bayar yang 2% saja atau gimana nih Bu Santi? Ya, jadi bayar yang 2%, berarti kan nanti ada telat tuh Pak. Telat bayar, dan jadinya telat lapor juga. Telat bayar, telat lapor, kena denda gitu ya? Betul. Gitu ya Pak Eka ya, jadi jangan sampai kelupaan motong gitu ya, jadi sebelum ditransfer ke pemberi jasa, kalau misalkan Pak Eka itu adalah badan, langsung dipotong PPh 23 sebesar 2% gitu ya, biar nggak kena denda untuk denda telat bayar dan telat lapor. Gitu ya Pak Eka ya, semoga membantu. Hello Host, terima kasih Bu Santi. Ya, sama-sama. Ini ada teman-teman yang lain ya, beberapa yang bergabung. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung diketik di kolom komentar seputar perpajakan. Nah, ini lanjut dari Pak Eka nih. Berarti bagi si pemberi jasa tidak ada konsekuensi ya, hanya di posisi penerima jasa. Nah, kalau misalkan pemberi jasa, kan tadinya harus bayar gitu ya, nggak dipotong. Nah, dari sisi pemberi jasa ini tidak ada konsekuensi ya Bu Santi ya? Ya, paling nanti jadinya kan nggak punya kredit pajak aja sih Pak. Tapi ini kan bukan kesalahannya dia untuk tidak. Nah, apakah dari pemberi jasa boleh setor sendiri nggak yang 2%-nya Bu Santi? Ya, jadi nanti kalau pemberi jasanya secara akumulasi nanti dihitung di SPT tahunan aja Pak. Jadi di SPT tahunan dapat laba tidak fiskal. bisa kredit. Ya, dapat laba fiskal baru nanti
penghasilannya kan dikurangi PPh 23 yang udah dipotong sama pihak lain. Nah, itu, hanya di situ aja. Jadi nanti paling PPh 29-nya aja yang mungkin lebih tinggi kalau misalkan kita nggak dipotong oleh pihak lain. Oke, dan itu tidak ada konsekuensi denda ya? Tidak ada, Pak. Tidak ya, oke. Begitu ya Pak Eka ya, semoga membantu Pak Eka. Oke. Nah, kembali ke ini sambil nunggu pertanyaan, teman-teman boleh mengetik di kolom komentar, masih ada waktunya nih sekitar 14 menit lagi, teman-teman ya. Jadi kita live ini dari jam waktu Jakarta jam 7 malam sampai jam 8 malam gitu ya. Kalau saya di Makassar dari jam 8 malam sampai jam 9 malam. Kita beda 1 jam nih dengan Bu Santi ya. Oke. Nah, Bu Santi, terkait dengan wajib pajak orang pribadi yang tadi berstatus sebagai UMKM gitu ya. Nah, apakah omset pelaporannya gimana nih Bu Santi? Apakah sama seperti karyawan juga nggak lapor, cuman SPT tahunan atau gimana nih Bu Santi? Ya, terakhir kalau misalkan kita lihat di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu ada diinfokan bahwa kita mesti lapor nih UMKM. Tapi sampai sekarang juga kita masih tunggu nih PMK-nya. Aturan pelaksanaannya belum ada. Jadi kita tetap sebagai WPOP tetap wajib setor 0,5 kalau misalkan omsetnya udah di atas 500 juta. Jadi untuk sekarang ini yang kita perlu lakukan hanya bayar aja dulu. Karena untuk laporannya belum ada informasi lebih lanjut. Oke. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja udah dikatakan harus lapor ya, kayak gitu ya. Tapi cara lapornya belum ada di PMK-nya gitu ya. Betul, di Undang-Undang HPP, Pak. Undang-Undang HPP, oke. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang sebagai wajib pajak yang berstatus sebagai pengusaha UMKM gitu ya, itu yang penting udah bayar, maka itu dianggap sudah selesai kewajibannya gitu ya Bu Santi ya. Betul, untuk saat ini begitu Pak. Untuk saat ini sambil nunggu PMK Peraturan Menteri Keuangan selanjutnya gitu ya. Betul. Oke. Nah, Bu Santi, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Iktam Wira. Ini Ibu atau Bapak ya? Apabila dalam 1 tahun pajak menyewakan tanah dan bangunan 5 miliar, kemudian punya penghasilan bunga bank 750 juta, sehingga penghasilannya sudah melebihi 4,8 miliar. Apakah wajib pajak tersebut harus dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak, Bu Santi? Ya, jadi kalau misalkan kita lihat threshold 4,8 M, itu atas semua penghasilan yang kita terima. Jadi baik yang sifatnya final maupun tidak final. Jadi kalau di total melebihi 4,8 M, maka kita wajib mengajukan diri menjadi PKP. Oke, walaupun ini sumbernya dari beberapa jenis penghasilan ya Bu Santi ya, bukan dari satu pekerjaan gitu ya? Betul. Jadi total penghasilannya yang mesti dilihat. Oke. Total penghasilannya, walaupun misalkan dia punya banyak, ada sewa tanah, ada dari penghasilan bunga, ada dari penghasilan dagang, semuanya diakumulasi 4,8, pokoknya menyentuh angka 4,8, maka wajib dikukuhkan sebagai PKP gitu ya. Betul. Oke ya, jadi gitu ya Pak Iktam Wira ya, semoga membantu ya. Kalau omset udah di atas 4,8, segera dikukuhkan sebagai PKP. Baik Pak Iktam, terima kasih kembali Pak Iktam. Ya, ada lagi yang mau ditambahin Bu Santi? Ya, mungkin tambahan untuk yang terkait PKP ya Pak. Pengajuan PKP itu paling lambat 1 bulan setelah omset kita melebihi 4,8. Jadi misalnya contoh, kita punya penghasilan dari Januari sampai September 4,7 nih misalnya. Terus di Oktober udah sampai 5 M. Berarti kita punya kewajiban untuk mengajukan PKP paling lambat akhir November. Oke. Jadi satu bulan setelah omset kita menyentuh angka 4,8 gitu ya? Iya, betul. Nah, kalau misalnya Bu, telat nih bayar, lagi-lagi telat nih melapornya ya untuk dikukuhkan, kira-kira sanksinya kayak gimana nih Bu? Ya, kalau misalkan sampai kita telat, nanti telat tapi kita tetap mengajukan gitu ya Pak ya.
Atau telatnya kita ya tetap mengajukan. Tetap mengajukan. Ya, belum mengajukan. Anggaplah tadi kayak November gitu ya, harusnya kan diajukan di November nih. Tapi udah sampai Desember nih, tapi kita belum mengajukan atau Januari. Nah, itu kira-kira gimana, Dil? Ya, jadi konsekuensinya nanti kalau misalkan ditemukan oleh pajak, maka DJP yang akan mengukuhkan PKP secara jabatan. Nah, dari situ jika dikukuhkan secara jabatan, maka dihitung mundur nih. Sejak bulan, berarti kan November mesti ngajuin, berarti Desember harusnya udah jadi PKP. Sejak transaksi Desember, maka itu akan dimintain PPN-nya. Oke, jadi total omset yang setelah 4,8 dihitung mundur semuanya ya? Artinya sampai bulan keberapa itu semua omsetnya diakumulasi, kemudian tarifnya berapa nih? 11% atau gimana nih Bu Santi? Ya, jadi kalau misalkan masih kalau sebelumnya belum PKP, terus dikukuhkan secara jabatan, terakhir itu masih kena yang 2%, Pak. Oke, 2% ya. 2% dari omset di atas 4,8 itu ya Bu Santi ya? Betul. Yang setelah melewati 4,8. Oke, langsung dikali dengan 2% gitu ya? Oke. Nah, seperti itu Pak Iktam, semoga membantu ya. Oke. Nah, kemudian ini Bu Santi, kembali ke WPOP yang pekerja bebas nih. Tadi kita bahas tentang bagaimana pelaporan bulanannya itu kan tidak perlu melaporkan, yang penting bayar setelah di atas 500 juta. 500 juta. Nanti ya, kemudian pelaporannya itu di SPT untuk saat ini ya, sambil kita nunggu PMK-nya ya. Betul. Nah, tadi semuanya kita berbicara tentang SPT nih Bu Santi. Ya, kan mesti dilapor sebelum tanggal 31 Maret nih. Kira-kira apa nih yang terkait SPT yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak orang pribadi nih? Ya, jadi sebenarnya kalau dari SPT tahunan pribadi itu ada tiga jenis formulir ya Pak ya. Ada yang S, ada yang SS, dan yang nggak ada S-nya. Jadi 1770S, 1770SS, dan yang tidak ada S. Nah, itu nanti ada perbedaannya masing-masing. Jadi teman-teman perlu lihat, teman-teman itu mesti menggunakan formulir yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait harta. Jadi harta teman-teman itu mesti di-list nih. Jangan sampai ada yang ketinggalan untuk dilapor di SPT. Nah, nanti pada saat lapor di SPT itu masuk ke lampiran 4, bagian harta. Selain harta, perlu masukin juga hutang. Nilai hutang per 31 Desember. Jadi kalau teman-teman punya hutang KPR, hutang bank, kartu kredit, nah itu perlu dimasukin ke kolom hutang. Mesti dimasukin di kolom hutang juga gitu ya. Betul, itu poin ketiga. Selanjutnya terkait penghasilan. Jadi penghasilan teman-teman itu juga selama 1 tahun perlu diakumulasi lalu dimasukkan ke dalam SPT. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, penghasilannya itu potensinya itu mesti dilihat apakah sesuai dengan kenaikan hartanya. Jadi jangan sampai teman-teman punya penghasilan 1 miliar tapi hartanya tahu-tahu naiknya 5 miliar. Nah, itu dari mana gitu. Gitu, 4 miliarnya dari mana gitu ya. Betul. Dari tuyul yang bekerja gitu ya. Berarti kan 4 miliar tadi adalah penghasilan yang mungkin teman-teman lupa masukin gitu ke dalam SPT. Oke. Jadi harus sinkron antara jumlah penghasilannya berapa dengan kenaikan hartanya gitu ya. Jangan sampai kenaikan harta lebih besar daripada jumlah penghasilannya gitu ya Bu Santi ya. Betul. Nah, ini untuk jumlah penghasilan, kenaikan harta nih yang wajar atau yang bisa diakui nih, kalau untuk misalnya karyawan atau pengusaha tuh sebetulnya berapa persen nih dari penghasilan nanti? Jadi kalau misalkan kenaikan sih nggak ada batasan ya Pak ya, tapi kalau misalkan untuk WP UMKM yang menjalankan usaha karena mereka hanya melakukan pencatatan, maka penghasilan neto yang boleh menjadi aset hanya sebesar 30%. 30% gitu ya. Nah, tapi ini 30% nggak berlaku umum, Pak. Jadi perlu dilihat lagi teman-teman usahanya apa, KLU-nya apa, terus teman-teman wilayahnya di mana nih, apakah di DKI Jakarta atau di luar DKI Jakarta atau di ibu kota gitu. Oke. Syarat turunannya banyak gitu ya Bu Santi ya. Betul Pak. Itu Sepertinya ini
Oke, sepertinya ini kita mesti simpen untuk yang kasus ini, kita bisa bahas di live minggu depan gitu ya. Untuk special case untuk wajib pajak orang pribadi UMKM nih, karena turunannya ternyata banyak gitu ya syarat-syaratnya untuk dalam pengisian SPT gitu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dulu Bu Santi nih, kita mesti jawab dari Hello Host. Kalau UMKM, omset dagang 3 miliar. Hasil sewa tanah dan bangunan yang sudah di PPS-kan mendapat uang sewa 5 miliar. Gimana? Apa itu semua dijumlahkan melebihi 4,8? Apa itu harus dikukuhkan jadi PKP gitu ya, Bu Santi? Jadi ada omsetnya 3 miliar, kemudian dapat sewa tanah sebesar 5 miliar, tapi ini tanahnya sudah di PPS-kan nih. Apakah tetap harus dikukuhkan ketika melebihi 4,8 Santi? Ya, jadi untuk kita mesti pisahkan dulu penghasilan yang sebelum di PPS-kan sama yang setelah di PPS-kan. Oke. Jadi kalau misalkan sebelum di PPS-kan itu nggak ada maksudnya udah tidak berpengaruh apa-apa. Karena kan sebelum di PPS-kan berarti pada saat di PPS-kan itu udah bebas, tidak ada kewajiban perpajakan apa-apa lagi. Nah, tapi sejak harta ini di PPS-kan lalu harta ini menghasilkan, maka itu menjadi penghasilan yang mesti diakumulasi untuk penentuan PKP-nya. Oke. Jadi penghasilannya dihitung untuk PPh-nya juga gitu ya? Betul. Oke, dan diakumulasi untuk dikukuhkan. Jadi meskipun hartanya itu sudah di PPS-kan, ketika misalkan diakumulasi dengan penghasilan lain dan melebihi 4,8 miliar, maka tetap dikukuhkan jadi PKP, gitu ya Bu Santi ya? Betul. Oke, semoga membantu ya Pak Hello Host ya. Oke, nah satu yang terakhir mungkin nih Bu Santi ya. Oke, tadi untuk SPT kan ada 3 nih, SPT 1770, 1770F, dan SS nih. Ini untuk teman-teman kita yang berstatus apa nih yang mesti pakai nih, Bu Santi? Ya, jadi yang kalau misalkan 1770 itu untuk siapa nih? Jadi kalau untuk 1770 yang tanpa S, itu berarti untuk teman-teman yang punya penghasilan dari pekerjaan maupun penghasilan dari pekerja bebasnya. Oke. Jadi ada 2 sumber gitu ya? Ya, jadi banyak sumber sih Pak, banyak sumber. Jadi kalau yang punya penghasilan banyak sumber. Betul, banyak sumber, pakai yang 1770. Oke, itu ya. Jadi teman-teman ini cirinya ya, kalau banyak sumber penghasilannya nih berarti pakai yang 1770, nggak ada S-nya di belakang. Nah, kalau yang S ini dipakai oleh siapa nih Bu Santi? Jadi kalau yang S untuk karyawan. Untuk karyawan yang penghasilan selama 1 tahun di atas 60 juta. Oke, jadi SPT 1770S ini dipakai oleh karyawan yang penghasilannya di atas 60 juta per tahun, gitu ya. Betul, nah, kalau yang SS, Bu Santi? Ini sama, untuk siapa nih? SPT yang untuk karyawan juga. Oke. Yang SS itu untuk karyawan juga, dan bedanya penghasilan selama 1 tahun di bawah 60 juta. Oh, di bawah 60 juta pakai yang 1770 SS gitu ya Bu Santi ya. Oke, Bu Santi. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau lapor SPT tahunan jangan sampai salah ya pakai formulirnya ya. Ada yang SPT 1770, ada yang pakai S dan ada yang pakai SS. Ya. Oke, Bu Santi terakhir nih, Bu Santi. Nah, kira-kira apa nih saran-saran Bu Santi untuk teman-teman kita yang berstatus sebagai wajib pajak orang pribadi, baik itu sebagai karyawan, sebagai pekerja bebas, ataupun sebagai UMKM nih? Ya, mungkin kalau untuk WPOP sebenarnya nggak terlalu ribet seperti badan yang mesti lapor SPT tiap bulan ya Pak ya. Kecuali yang memang dia punya penghasilan seperti sewa tadi, itu di luar case yang teman-teman mungkin jarang gitu. Nah, untuk yang teman-teman hanya punya penghasilan dari gaji dari satu pemberi kerja, itu nanti teman-teman perlu laporkan di SPT tahunan. Oke. Jadi semua penghasilan nanti, dilapor di SPT tahunan ya. Betul. Nah, ini
banyak nih teman-teman yang menyapa ya. Ada Pak Jisman Arfandi, Ibu Ria ya. Ini dari Mami Ulul. Bila memakai 1770, apabila memakai norma ada batas waktunya nggak Bu Santi? Nggak ada Bu, nggak ada batas waktunya kalau untuk pemakaian norma. Oh, nggak ada batas waktunya Bu Mami Ulul ya. Semoga membantu. Dan Bu Santi, sepertinya live kita udah cukup ya untuk hari ini. Kita udah live Instagram kurang lebih 1 jam ya. Dan untuk teman-teman, sekali lagi kalau misalkan ada pertanyaan seputar perpajakan, boleh ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat sampai jam 8 malam gitu ya. Hari ini kita bersama Bu Santi, semoga minggu depan Bu Santi juga masih berkenan untuk hadir bersama-sama kita gitu ya. Nah, kemudian untuk menghubungi saya untuk berdiskusi secara khusus, bisa hubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, www.lembagabantuanpajak.com, trainer A03. Nah, kalau untuk menghubungi Bu Santi, di mana Bu Santi? Boleh di DM Instagram saya di konsultasipajak_KPA atau ke website saya di www.konsultasipajak.co.id. Oke, itu dia ya. Jadi boleh hubungi saya, boleh hubungi Bu Santi. Kami adalah mitra kerja, tapi satunya Jakarta, satunya di Makassar, gitu ya. Betul. Oke, ini dari Pak Eka, Pak Eka, matur sukses sama Pak Amran dan Bu Santi atas waktu dan ilmunya. Sama-sama Pak Eka, semoga bermanfaat, gitu ya. Buat semua teman-teman, semoga bermanfaat untuk diskusi kita, bincang-bincang kita hari ini. Kalau ada yang salah, ada kekurangan, mohon dimaafkan gitu ya. Dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih banyak Bu Santi atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Amran dan teman-teman semua. Selamat malam.